Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala amma ba'd. Akhwati fillah, sahabat Muharrik Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tema besar kita, yaitu naik gunung naik keimanan. Ya, insya Allah kita akan memasuki subbab terakhir, di mana di awal kita telah membahas bagaimana kita masuki daerah yang baru, adab-adab masuki daerah yang baru. Kemudian kedua, bagaimana adab kita beristinja di kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian ketiga, bagaimana kita melakukan toharoh, bersuci, berwudu di tempat kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian terakhir, bagaimana kita melaksanakan sholat di tempat yang tidak memungkinkan, yang tidak sesuai kondisi. Maka ikhwatifillah, pertama yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita melaksanakan sholat, kita menentukan arah kiblat. Yang termudah cara menentukan arah kiblat adalah mungkin aplikasi di smartphone misalnya, atau dengan kompas, gitu, dengan alat. Kemudian yang kedua, cara yang termudah adalah dengan cara melihat matahari, posisi matahari terbit dari timur, maka kita melihat kondisi matahari terbenam, itulah arah kiblat kita. Kemudian selain dari dengan posisi matahari, mungkin ketika kita berada di kondisi hutan yang rimbun misalnya, tidak ada sinar matahari yang masuk, kita bisa melihat lumut yang hidup di pohonan, karena biasanya lumut itu hidup di daerah yang tidak terkena sinar matahari. Maka daerah lumut yang hidup di sebuah pohon, maka itulah arah kiblat kita. Kemudian terakhir, jika kita berada di waktu malam hari, sinar matahari tidak ada, dan mungkin tumbuhan-tumbuhan lumut itu tidak terjangkau oleh kita, maka kita bisa melihat rasi bintang Orion, karena rasi bintang ini menunjukkan arah barat. Cirinya sangat mudah, yaitu kita bisa melihat di arah barat. Di arah barat itu ada 3 buah bintang yang saling berjajar yang sangat terang. Itulah arah rasi bintang Orion dan menunjukkan arah kiblat. Jadi yang pertama adalah menentukan arah kiblat, dan sudah kita telah terangkan bersama. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan rukhsah yang dapat kita laksanakan, yaitu kita boleh menjamak sholat kita dan sekaligus boleh mengqashar sholat kita. Namun para ikhwah sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah perbedaan antara jamak dan qashar. Seseorang boleh menjamak sholatnya jika dia mengalami kesulitan dalam melaksanakan sholat, dan sudah tentu ketika kita dalam kondisi naik gunung, kita akan mengalami kesulitan, maka kita boleh menjamak sholat kita, yaitu sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu diperbolehkan. Karena apa? Salah satu diperbolehkannya menjamak sholat adalah karena kita mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, kita boleh mengqashar sholat kita. Karena apa? Qashar itu diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan safar. Dan ketika kita naik gunung, kita telah melakukan perjalanan yang jauh, maka kita boleh mengqashar sholat kita. Alhamdulillah, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menunjukkan bahwasannya perbedaan antara jamak dan qashar adalah sebab diperbolehkannya. Sekali lagi, jamak diperbolehkan jika seorang mengalami kesulitan. Hujan misalnya, jamak mator misalnya namanya, dia boleh menjamak sholat maghrib dengan isya, dia boleh. Kemudian qashar boleh dilaksanakan jika seorang melakukan safar secara khusus. Maka di sini ketika seorang melaksanakan pendakian gunung, maka dia boleh melaksanakan jamak dan qashar. Duhur dengan asar dilaksanakan 2 rakaat bersamaan. Kemudian maghrib dan isya, maghrib tetap 3 rakaat dan isya dengan 2 rakaat dilaksanakan secara bersamaan. Jadi para sekalian, ternyata Islam sangat memberikan kelonggaran bagi para pemeluknya. Jadi para ikhwah sekalian, sekali lagi, pendakian gunung yang kita laksanakan, selain kita akan mendapatkan refreshing, kita juga bisa tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahkan banyak sekali kelonggaran di dalamnya.
yaitu kita boleh menjamak dan mengqashar sholat kita. Maka para ikhwah sekalian, itulah adab-adab yang dapat kita laksanakan ketika kita melaksanakan pendakian gunung. Sekali lagi saya ulang dari awal. Adab yang pertama adalah bagaimana kita masuk di area yang baru, yang mungkin bisa kita cek di video yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melaksanakan istinja, membersihkan diri dari najis dan lainnya, bisa kita cek juga di video yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melaksanakan toharah, bersuci atau berwudu di tempat yang tidak memungkinkan, bisa kita cek juga di video sebelumnya. Kemudian terakhir yang kita laksanakan hari ini, yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat di tempat yang tidak memungkinkan. Saya ulangi lagi, yang pertama kita menentukan arah kiblat kita, sudah jelas bagaimana caranya. Yang kedua, kita boleh melaksanakan menjamak sholat kita, menggabungkan sholat kita menjadi satu waktu, dan mengqashar sholat kita, menjadikan rakaat kita menjadi 2 rakaat bagi sholat zuhur dan asar, dan 3 rakaat dan 2 rakaat untuk maghrib dan sholat isya. Para ikhwah sekalian, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.